Shalom Aleihim, Bisem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Kita Indonesia, kita Pancasila ya. Saya boleh menjawab pertanyaan dari orang Muslim ya. Dalam bingkai kita Indonesia, kita Pancasila, saya hanya akan menjawab memakai ayat Alkitab. Begini judulnya, Kejadian 19 ayat 30 sampai 38. Alkitab mengajarkan tidak bermoral atau amoral ya. Tanda tanya, apakah Alkitab mengajarkan amoral atau tidak bermoral? Saudara, mu'alaf tanya keluar sana ke para pendeta ya tentang Kejadian 19 ayat 30 sampai 38. Tidak ada yang bisa jawab. Ini pengakuan mu'alaf loh. Mu'alaf tanya ke pendeta-pendeta di sana dalam dialog-dialog, nggak ada yang bisa jawab. Tanya ke romo-romo, podo wae sami mawon, nggak ada yang bisa jawab. Lalu mu'alaf ini nanya ke HTD atau ke saya, Pak Pendeta HTD, apakah Alkitab itu mengajarkan amoral yang tidak bermoral? Di dalam Kejadian 19 ayat 30 sampai 38. Ya, maka jawaban saya seperti biasa, kek balik. Ini mu'alaf nanya sama HTD malah di kek balik. Saudaraku mu'alaf, Kejadian 19 ayat 30 sampai 38 itu Alkitab tidak mengajarkan tindakan-tindakan yang tidak bermoral. Justru pikiranmu tumpul tidak bisa memahami Alkitab, malah dikek balik. Jadi para mu'alaf, saya mau kasih tahu Kejadian 19 ayat 30 sampai 38 ini cerminan pikiranmu para mu'alaf tumpul tidak bisa memahami Alkitab. Anda terkena ranjo 2 Korintus 3 ayat 14. Setiap membaca Alkitab pikiranmu tumpul, sebab Yesus tidak membuka selubung yang ada di pikiranmu. Mari kita bahas Kejadian 19 ayat 30 sampai 38. Ini ada suatu tindakan ya setelah Sodom dan Gomora ini dijungkir balikkan. Yang selamat itu sebenarnya 4 orang, Lot dan istrinya 2, lalu 2 anak gadis. Sayangnya istrinya noleh ke belakang, jadi tiang garam. Jadinya yang benar-benar selamat itu hanya 3 orang, Lot sendirian laki-laki dan 2 anak gadisnya. Saya ulang, yang selamat dari peristiwa Sodom Gomora itu hanya Lot dan 2 anak perempuannya. Lalu mereka tinggal di dalam gua. Ya waktu itu dia berpikir udah nggak ada kehidupan nih di dunia ini, gitu ya. Lalu inilah yang oleh mu'alaf dikira tindakan amoral. Lot sendirian tinggal bersama 2 anak gadisnya. Lalu anak gadisnya ya ngasih anggur ke bapaknya mabuk. Lalu bapaknya ditelanjangi, lalu anak yang pertama berhubungan seks dengan bapaknya. Anda nggak usah tanya, orang mabuk kok bisa ya Pak? Ya faktanya demikian ya. Berarti yang aktif yang anaknya, ya nggak usah ditanya gitu ya. Jadi terjadilah anak gadis yang tua hubungan seks dengan bapaknya. Lalu dia cerita ke adiknya, aku tadi malam habis hubungan seks sama bapak. Soalnya nanti kalau kita nggak ini, keturunan kita dari mana? Kalau bapak kita mati, kita nggak punya keturunan. Ya waktu itu kan dunia dikiranya sempit, jadi belum ada alat komunikasi. Dia sangat ketakutan. Lalu yang adik perempuan ikutan juga, yaitu akhirnya dua-duanya mengandung. Yang lebih tua mengandung, yang adiknya juga mengandung. Lalu yang tua melahirkan anak laki-laki, dikasih nama siapa? Moab, yaitu itulah bapak orang Moab. Yang adiknya yang perempuan, adik yang lebih kecil ya, melahirkan anak laki-laki Ben Amon, ya suku Amon sekarang ya. Jadi Moab dan Amon yaitu suku dari hasil keturunan
anak perempuan bersetubuh dengan bapaknya. Lalu mu'alaf itu nanya, Pak Pendeta HTD, kenapa Alkitab mengajarkan amoral? Mana amoralnya? Anak berhubungan dengan bapak itu kan amoral, Pak. Tadi jawaban saya apa? Pikiranmu tumpul tidak paham Alkitab. Wahai mu'alaf, bukan Alkitab mengajarkan amoral, tetapi karena pikiranmu tumpul tidak bisa paham Alkitab. Mana buktinya, Pak? Pikiran kami tumpul. Kamu baca Roma 5 ayat 13 dan ayat 14. Ya, sebelum Taurat itu ada, segala dosa manusia itu tidak diperhitungkan. Walaupun dosa waris ini sudah menguasai seluruh dunia, tetapi sebelum ada hukum Taurat, maka dosa perbuatan itu tidak dihitung. Kamu kan nggak ngerti ini. Jadi itu mau anak bersetubuh dengan bapak, dosanya nggak dihitung. Bagaimana kamu bisa berkata itu amoral? Iya, Pak, Roma 5 ayat 13 dan 14. Anda mau bunuh orang nggak dihitung dosanya. Anda mau bersetubuh dengan ibumu, dengan bapakmu, dengan adikmu, dengan istri orang lain, nggak dihitung dosanya. Selama Adam sampai Musa. Perhatikan baik-baik. Roma 5 ayat 13 sampai 14. Jadi Kejadian 19 ayat 30 sampai 38 itu era dari Adam sampai Musa. Ya, dosamu nggak dihitung. Ini kan era Abraham toh. Jadi itu anak perempuan yang bersetubuh dengan bapaknya tidak dianggap dosa, tapi tidak diperhitungkan. Di mata Allah nggak diperhitungkan karena belum ada hukum Taurat. Baca Roma 5 ayat 13 dan 14. Ya. Jadi Kejadian 13 ayat 30 dan 38 ini dalam rangka menjelaskan Roma 5 ayat 13 sampai 14, atau dibalik, Roma 5 ayat 13 sampai 14 ini menjelaskan Kejadian 19 ayat 30 sampai 38. Bukan cuma itu aja. Sebelum Musa jadi nabi, gitu, Musa pernah membunuh orang Mesir, ditaruh di dalam pasir, dihitung nggak sama Tuhan sebagai dosa? Enggak. Karena belum ada Taurat. Clear. Jadi Kejadian 19 ayat 30 sampai 38, apakah Alkitab mengajarkan amoral? Jawabannya tidak. Justru pikiranmu tumpul, tidak paham mengerti kitab suci. Karena kalian tidak ngerti bahwa ini sudah dijelaskan oleh Paulus di dalam Roma 5 ayat 13 sampai 14. Selama Taurat belum ada, maka segala perbuatan dosamu tidak diperhitungkan. Yang diperhitungkan cuma dosa waris. Perhatikan Roma 5 ayat 13 dan 14. Very clear. Maksudnya itu mau jebak pendeta HTD, malah dikek balik, dibilang pikirannya mu'alaf itu tumpul. Lah iya, nggak pernah ada mu'alaf yang pinter, itu nggak ada. Ya, tapi ngaku pinter banyak, tapi yang mu'alaf pinter nggak ada. Karena kalian tidak bisa menghindari yang namanya 2 Korintus 3 ayat 14. Ketika kamu membaca Alkitab, pikiranmu tumpul sebab selubung itu belum dibuka. Siapa yang bisa membuka? Yesus. Kamu kan nggak percaya Yesus toh, nggak mungkin dibuka. Kami beda. Ini ayat ini ya toh, Kejadian 19 ayat 30 sampai 38. Kalian tanya ke semua pendeta di luar sana, kalian akhirnya tidak puas toh. Lalu Anda nanya pendeta HTD toh, malah dikek balik. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman bisa. Segala hormat kemuliaan Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.